Yes. Come on. Come on guys. Oke. Oke, kembali lagi kita fokus bahas yang ini, Kang Mukti. Kan koperasi ini kan lebih banyak simpan pinjam ya. Nah, kalau di software kita nih simpan pinjam software simpan pinjamnya berbasis apa? Cash basis atau accrual basis? Oke, untuk sementara ini kita masih bisa menggunakan cash basis. Oh, oke. Iya. Ya. Jadi kita masih bisa menggunakan cash basis, tapi berdasarkan sosialisasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM beberapa waktu yang lalu tentang penerapan SHK EP, itu dipersyaratkan untuk sistem kita menyesuaikan menggunakan accrual basis. Oh, nah ini gimana penerapan di lapangan di koperasi itu gimana sih? Cash basis, kemudian accrual basis itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Apa sih accrual basis dengan cash basis? Ya, ya. Cash basis itu begini. Misalnya ada anggota yang pinjam di unit simpan pinjam. Ya. Kemudian misalnya cicilannya pokoknya 1 juta. Yes, angsurannya 100.000. Kemudian jasanya 100.000. Ya, jasanya 100.000. Jasanya 100.000. Oke. Nah, pada saat melakukan pinjaman itu dibuat di dalam sistem, kita atur jatuh temponya sesuai dengan tanggal pencairan. Ya. Misalnya tanggal pencairannya di tanggal 1. Yes. Gitu. Pada tanggal 1 bulan berikutnya, apabila anggota tersebut belum membayar, kalau di cash basis itu tidak dicatatkan sebagai pendapatan. Jadi nggak dicatatkan itu? Nggak dicatatkan sebagai pendapatan. Terus jadi apa itu? Ya nanti kalau dia bayar baru dicatatkan gitu. Itu kalau cash basis. Oke. Kalau accrual? Nah, kalau accrual basis, ini pengungkapannya harus terungkap benar bahwa memang ya harus itu dia sudah harus bayar. Harus sudah diakui sebagai pendapatan. Sudah diakui sebagai pendapatan. Faktanya ternyata belum. Terus gimana pencatatannya kan gitu? Nah, itu dia. Nah, ketika pada saat jatuh tempo itu dia sudah jatuh tempo belum membayar, maka dicatatkan sebagai pendapatan jasa pada saat itu. Oh, pendapatan jasa Pada piutang. Piutang pada pendapatan jasa. Piutang pada pendapatan jasa. Betul. Oke. Nah, ini berkaitan kenapa sih koperasi selama ini nggak berani menggunakan accrual? Iya, karena begini, banyak pengurus berpikiran bahwa kalau saya catatkan sebagai pendapatan, saya belum terima uangnya, nanti SAU-nya gimana kan gitu. Anggota ini pokoknya pendapatannya begini gitu. Iya kan? Ini udah kelihatan nih pendapatan segini, uangnya nggak ada. SAU nggak dibagikan. Gitu. Oke, itu masuk akal juga. Iya, masuk akal juga. Oke, sekarang kalau dia menerapkan accrual basis gimana? Iya, kalau penerapan accrual basis ada namanya pencatatan kerugian piutang. Ada pencatatan kerugian piutang. Iya, jadi kita bisa disampaikan ke anggota. Itu tercatat sebagai pengurang, itu ini kan sebagai biaya pada saat itu. Jadi akan terkurang dari pendapatannya. Oke. Jadi keuntungannya benar-benar dapat yang real saja ya. Itu yang akan dibagikan ke anggota. Betul. Nah, jadi selama ini koperasi lebih banyak menerapkan standar akuntansi yang berbasis cash basis tadi. Betul. Dan ada klasifikasinya. Ini kalau dia macet itu berapa persen, kemudian kalau dia statusnya lancar, dicadangkan atau tidak, statusnya dalam perhatian khusus itu dicadangkan berapa persen, itu ada regulasi. Benar gitu. Iya. Maksud saya di software kita tuh bisa NPL koperasi kita dari software ini kita? Oh iya, bisa. Kita bisa mengetahui NPL dari setiap anggota koperasi bisa. Misalnya kan gini, jadi anggota ada 1.000 nih, yang baris ini langsung kelihatan NPL koperasi dari software kita. Betul. Jadi pengurus nggak perlu lagi, kalau dulu kan satu-satu. NPL kita jadi segini, kalau gini enggak. Di software kita, udah tahu nih NPL kita 7%, NPL kita 10%, ya kan gitu. Udah kelihatan itu ya. Oke. Kalau selama ini berarti koperasi yang selama ini menggunakan cash basis itu juga udah menggunakan software biasanya rata-rata. Iya, sudah menggunakan software. Tapi pakai cash basis itu. Iya. Nah, dan di sistem kita yang sebelumnya bisa juga diterapkan cash basis. Sebelum ini. Nanti di 2025 karena kita menerapkan SHKEP. Ya. Mungkin software koperasi yang sudah menerapkan SHKEP ya saya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau kami concern terhadap regulasi. Jadi
sistem kami akan terus mengikuti perkembangan teknologi, juga mengikuti perkembangan dan perubahan regulasi kekoperasian. Ini yang menarik. Jadi software kita ini kan, dan itu tanpa dipungut biaya. Artinya ketika dia sudah menggunakan, ketika misalnya ada regulasi yang berubah, kita akan menyesuaikan itu. Artinya yang pertama menyesuaikan dengan update teknologi. Artinya peralatannya, ya kan? Ya. Jadi misalnya kalau kemarin kan kita pernah coba itu ada satu klien ya, dia menggunakan peralatan perangkat hardware-nya tidak kita sudah sampai ke Core 9, dia masih 7 ya. Ya, betul. Windows 7 kita udah 9 macam lah, apa bahasanya saya kurang paham juga. Padahal kita selalu ngikutin yang terbaru. Ya, kita ngikutin yang jadi sebenarnya artinya nggak perlu khawatir nih kalau seandainya kita selalu menyesuaikan dengan update teknologi terbaru. Nah, yang kedua yang paling penting adalah regulasi. Kita juga menyesuaikan dengan regulasi pemerintah. Pemerintah mau menerapkan regulasi tentang SAKP. SAKP ini tadi diinikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Kemudian semua koperasi. Dari DSAK sudah merancang itu semua. Kemudian ini akhirnya dijadikan sebuah standar yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia, kemudian ditetapkan oleh Kementerian Koperasi untuk diberlakukan sebagai standar akuntansi keuangan bagi koperasi. Ya, maka kami begitu regulasinya itu keluar, kami menyesuaikan itu. Langsung menyesuaikan. Maka di 2025 nanti pada saat SAKP diterapkan, sistem kita sudah sesuai dengan. Tapi yang klien kita yang terbaru udah menggunakan itu accrual basis atau masih cash basis? Masih ada yang menggunakan cash basis. Belum ada yang accrual? Karena sebenarnya kebanyakan mereka menggunakan cash basis. Rata-rata. Makanya kemarin waktu sosialisasi dari kementerian banyak debat di situ. Kenapa? Debatnya gimana? Ya, gimana dong mau pencatatannya kalau begini kan gitu. Ini kan belum diakui deh. Tapi kan setelah dijelaskan baru paham. Begitu. Dan kita menyesuaikan itu, tetap harus kita mengikuti standar. Artinya sekarang ketika mereka menerapkan cash basis, kemudian terjadi ada regulasinya harus diikutin, kita udah langsung update ya? Update. Jadi mereka nggak perlu lagi nambah, saya harus bayar lagi, itu enggak? Nah, sekarang kan tinggal koperasinya. Pada saat dia membuat kebijakan akuntansinya, ya kan? Dia menggunakan standar apa ini? Oke, sekarang kan misalnya dia cash basis nih. Ternyata ada perubahan, dia pengen accrual. Nah, itu kita update langsung, tapi ada charge ya? Enggak. Enggak ada charge. Tinggal dirubah aja. Kita update, udah tinggal dirubah. Jadi gini, yang berkaitan dengan itu berlaku untuk seluruh koperasi berdasarkan regulasi, itu kita update sistemnya, kita kembangkan lagi sistemnya, itu tanpa charge. Oke. Tapi kan kecuali terhadap ini kan kecuali apabila koperasi tersebut memiliki suatu regulasi sendiri, aturan sendiri di koperasinya, ya kan? Yang minta disesuaikan dengan koperasinya, itu ada charge-nya. Custom ya. Jatuhnya custom. Gak, maksud saya kan ini pasti berpengaruh terhadap laporan keuangannya toh. Dari cash basis menjadi accrual basis kan pasti pengaruh terhadap laporan keuangan tadi itu kan. Berarti harus disesuaikan lagi itu software mereka yang digunakan ya. Jadi tidak otomatis gitu ya, harus disetting lagi ya berarti ya. Pada saat setelah diupdate, nanti ada pengaktifannya. Nah, selama ini kalau koperasi itu kalau varian itu loh Kang Mukti, biasanya mereka ngasih bunga itu berapa persen, jasanya rata-rata bermasalah nggak sih? Ya kan, kalau berdasarkan regulasi sekarang kalau nggak salah maksimal 24% per tahun. 24% per tahun. Ada nggak yang lebih dari situ? Mungkin masih ada juga ya. Masih ada juga ya. Nah, ketika nerapin ke kita itu loh, kan mereka ada sistem nerapin bunga flat sama anuitas itu gimana itu? Dengan software kita bermasalah? Memungkinkan. Jadi di kita memungkinkan dalam metode perhitungan bunga, itu bisa memungkinkan dengan metode flat ya. Kemudian metode bunga efektif maupun metode bunga anuitas. Itu memungkinkan. Ya. Nah, ketika terjadi kita mau replace atau bahasanya menggantikan software lama kayak itu ada masalah? Ada, biasanya ada sedikit perhitungan selisih perhitungan di anuitas dengan di efektif. Iya. Karena
rumusnya bisa jadi Berbeda. ada perbedaan sedikit. Oh, Ya kan? Atau metode pembulatan yang berbeda. Berbeda. Metode pembulatan. Ada yang misalnya perhitungannya ada kelebihan ini di sistem yang sebelumnya dibagi rata ke seluruhnya. Oke. Nah, kalau kita metodenya di akhir. Oh, di akhir. Iya, metode kita di akhir. Jadi misalnya ada selisih nih. Ya. Selisihnya itu ada di akhir. Gitu, pembulatannya nanti akan ada di akhir. Oh. Nah, mungkin di sistem yang lain dia Dibagi rata misalnya. Nah, kalau terjadi selisih seperti itu gimana? Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi pada saat kita memigrasikan di sistem lama ke sistem kita, ya, migrasi itu data yang digunakan akan mengikuti data yang lama. Oke. Tapi memang harus satu-satu nih. Jadi misalnya pembayarannya pokok dan bunganya di bulan pertama, cicilan pertama sekian, kedua sekian, itu di input satu-satu sesuai dengan sistem yang lama. Oke, baik. Tapi nanti setelah dia misalnya anggota tersebut melakukan pinjaman baru dengan sistem perhitungan bunga yang efektif atau anuitas yang ada di sistem kita akan mengikuti sistem kita yang baru. Oh, ya, tinggal penyesuaian aja ya, Penyesuaian. tinggal disampaikan kepada anggota ya. Berarti tinggal kalaupun ada selisih itu ketika udah bermigrasi, udah di-convert ke software kita, nanti tinggal menyesuaikan yang terbaru ke depan. Oke. Nah, jadi jadi tentang software, artinya software kita ini yang pertama dia sudah sesuai dengan standar kebijakan regulasi, yang kedua beberapa hal masalah-masalah yang ada di lapangan berkaitan dengan data simpan pinjam dan sebagainya ini bisa dibereskan ya. Sebenarnya tinggal tergantung berapa anggota, kan ada anggota yang 6 ribuan itu sampai 10 ribu tuh. Saya lihat itu ada juga koperasi yang mau migrasi ke software baru itu sampai bertahun-tahun itu. Iya. Ada yang 1 tahun nggak selesai. Iya, ada yang sampai sekarang juga belum migrasi. Iya, karena mereka menyiapkan data itu tadi. Iya. Penyiapan datanya itu belum siap. Maka memang penting sekarang perlu ada satu kebijakan. Ini yang penting dalam ketika kita ingin menggunakan sebuah sistem ini, ada satu kebijakan yang harus diambil oleh pengurus koperasi untuk diterapkan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan penentuan SDM yang akan melakukan migrasi. Oke. Siapa yang akan ditugaskan untuk dia membereskan data migrasi ini? Kalau pengen cepat ya. Iya, pengen cepat. Si A, tugas kamu adalah beresin data ini sampai clear. Jadi dia fokus aja data. Jadi tidak campur-campur ke kerjaan yang lain. Dia kemudian berkoordinasi dengan Sasuka untuk konsolidasi datanya. Agar datanya betul-betul bisa sesuai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebijakan cut off. Oke. Kebijakan cut off-nya kapan? Cut off-nya kapan? Ada yang koperasinya maunya ya sudah, pokoknya dari pertama koperasi berdiri sampai dengan sekarang itu datanya harus dimigrasi, gitu kan? Ya kemudian mereka sendiri akhirnya kesulitan untuk mengumpulkan data di masa yang lampau. Iya kan, betul. Kan gitu. Jadi perlu tergantung dari kebijakan. Oke, kalau mau cut off ini, misalkan nih data selesai, cut off-nya berapa lama itu? Udah memigrasi ke software baru itu loh. Kan misalnya data udah selesai nih. Kita misalnya malam ini bisa cut off, bisa langsung pagi bisa digunakan atau gimana? Kurang lebih kalau datanya sudah siap migrasi ya? Iya, bisa ya, langsung ya. Datanya siap migrasi, kita kalau data sudah beres, datanya sudah nggak ada masalah, nggak perlu konsolidasi lagi. Iya. Artinya ketika dimigrasi nggak ada error nih. Begitu migrasi start hari ini, besok sudah bisa running. Oh, ya itu jadi aman ya. Jadi misalnya kan koperasi itu kan kadang-kadang tutup jam 4. Jadi jam 4 kita kerja nih, besok pagi udah bisa pakai software baru kan. Iya. Sip gitu. Mantap. Terima kasih Kang Muti, sudah diskusi kita sangat panjang nih ya, mungkin nanti kita akan ngulik-ngulik lagi tentang Sasuka, nih menarik. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan tentang software Sasuka seperti apa, di koperasi Anda bagaimana, koperasinya kayak gimana, kan kita bisa jawab ya, masalah-masalah apa yang ada di koperasi mereka, keuangannya, usaha yang lain sebagainya, dan apa kebutuhannya. Bahkan kita belum ngulik nih tentang marketplace-nya yang lebih detail sama Mas Adi, sudah saya ulik kemarin ya, detailnya lebih mungkin lagi dalam pengembangan. Ada DCN segala ya kan, udah saya bahas juga sama Mas Adi. Ini software yang keren, suatu saat mungkin bisa terintegrasi seluruh Indonesia. Terima kasih Kang Muti. Oke. Yes. Come on guys. Okay.